buy the dip guys, buy the dip. Atau beli dipnya turunnya. Nih beli nih bakal turun nih, bakal naik. Beli. Oh, bro. Halo Sobat Bro, gua Ams, selamat datang di Kulik Kumpul Asik bersama Bro. Ya, kita akan membahas mengenai hal-hal yang sedang trending atau rame di kisaran kita. Gitu kan, ini acara baru di Pro Channel. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol juga sekarang ya bareng sama anak Pro di sini. The Kayen. Halo guys. Dan Raffi di sini. Ya kan? Jadi kita bakalan kumpul bertiga di sini ngebahas yang lagi rame. Nah, yang lagi rame apa ya? Sekarang itu yang lagi rame adalah cryptocurrency. Iya nggak sih? Iya bener banget. Iya nggak sih? Kayak gua kalau ngeliat Instagram story gua, Facebook semua, sosmed gua isinya cryptocurrency crash. Merah bro. Merah bro, 40% bro, 50% bro, semuanya kayak gitu. Ya kan, tapi Bener. aku pengen tahu juga sih kalau misalkan lo sama Raffi, lo ikut nggak? Kalau gua ikutan. Oh, ikutan. Kok ikutan, jujur aja. Gua gara-gara kan kayak lu bilang sendiri kan di sosial media itu isinya tuh pada ngupload begituan. Upload tentang kripto lah, investasi lah, apa segala macam. Dari yang seumur kita sampai yang gede juga sama. Betul. Nah, itu kan dibilangnya kan mau iklan-iklan itu juga sama. Lu mau dapat uang jajan lebih nggak? Ikuti gitu. Akhirnya gue jadi penasaran, gue jadi ingin cari tahu gitu, makanya gue ikutan. Setiap kali nonton video-video let's say di YouTube atau dimanapun gitu ya, tiba-tiba ada iklan, nih trading mudah nih, dapat duit simple gitu kan. Iya benar. Bahkan gue nonton video pro sendiri aja dapat iklan begitu. Oh, lu gimana? Lu gitu gak? Enggak. Oh, enggak? Oh, jadi sama sekali nggak pernah nyentuh gitu ya? Nggak pernah. Oh, kenapa tuh? Ya karena bahasa kasarnya kalau main cryptocurrency itu high risk high reward. Oh, high risk. Ya, Iya, benar bener kan? Dan cepet gak sih bisa dibilang kayak tiba-tiba Iya, gitu loh. Itu yang bikin tiba-tiba dak dikdukser gitu kalau Nggak ada yang gitu. pasti kalau di cryptocurrency itu kan. Iya, nggak ada yang pasti. Bener. Dan ya apa ya, kan duit digital gitu kan. Jadi kita juga nggak tahu apa, nggak ada bentuk fisiknya gitu kan. Iya, Kita benar-benar. harus lihat. Ini kayak apa ya? Kayak ngepet. Cuma digital gitu. Ngepet nggak digital tapi beda. Iya, Beda. ini tadi tradisional, ini digital. Kalau ini ngepetnya bukan bentuk babi. Iya bener. Bentuk anjing. Iya bener, nggak salah. Tapi siap-siap akan ada muncul seperti itu di tetangga. Ngerti nggak maksudnya? Gimana tuh maksudnya? Ini orang diem aja tapi duitnya banyak. Oh, Yang paling rame juga. Yang paling rame itu. Rame juga Bener. kemarin. Tapi kalau misalkan ngomongin si apa kripto ini kan koinnya banyak kan. Benar. Ada BTC, ada BTT, ada Doge, ada Shiba Inu. Banyak. Ada yang banyak baru banget. Akamaru namanya. Akamaru. Kemarin serius? Kayak semua nama anjing nanti ada. Iya. Kayak ada. Tapi lo ikutnya apa kayak? Kan lo kan enggak kan? Oh, iya. Kalau gua tuh ikutnya ya pertama dulu awal-awal nih Ah. BTC. Karena kan itu ya yang paling dikenal sama orang gitu. Bitcoin Iya, nih. Iya, Bitcoin. Terus Bitcoin, gue nyoba lagi Doge. Kata lagi naik tuh. Lagi di pom-pom sama Om Elon. Iya, mau Elon. Nah, satu lagi gue nyoba lagi itu BTT. Yang BTT masih tuh apa? rendah gitu. Oh, BitTorrent ya? BitTorrent. Oh, iya. Itu loh aplikasi yang sering lu pakai buat download. Download yang ilegal. Ada yang enggak kok, ada yang enggak. Ketahuan. Nah itu gue nyobain satu persatu tuh. Pertama kan yang tadi ngerame BTC kan. Terus habis itu gue nyoba Doge yang emang lagi rising. Beda ya kan, lagi best sama rising. Nah gue coba lagi yang paling kecil, yang bener-bener kecil banget. Cuman berapa rupiah kalau nggak salah ya? Cuman nggak nyampe 100 rupiah nggak salah. Iya paling ya kalau gue pas gue ini sih beli sih pas 100 sih. Oh, lo beli pas 100. Kalau sekarang turun. Sekarang berapa ya? 50 Bang. Ya tapi tadi kan ada Doge, terus ada si BTC, ada BTT gitu kan. Itu ya kalau misalkan si digital currency ini kan itu dipengaruhi banget sama ibaratnya hype juga nggak sih? Benar, Iya kan? nggak salah. Gue juga ikut main sih sebenarnya. Ikut main Doge kemarin. Awalnya gue ikut pas momentum tuh.
pas mau itu mau ada apa sih namanya itu Doge 420. Oh, udah gede banget. 420. Iya. Nah, tanggalannya aja udah meme banget ya. Ya kan Doge 420. meme 420 meme juga kan, makanya pas Iya. hari itu gue ikut beberapa hari sebelum itu join. Set masuk gue naruh pas di gue lupa lah berapa. Nah tapi pas di mau deket-deket hari itu Dogecoin itu tuh naik tuh tiba-tiba jauh sehari sebelum bahkan kalau nggak salah. Naik jauh gue ngeliat kan naik jauh nih cuan lah gitu kan cuan. Benar. Tapi tiba-tiba pas hari 420 nya itu malah begini malah turun. Itu sih yang gue bingung sih sebenarnya. Iya kan lu juga pas di Doge udah ikut belum? Bener, gue kan ngikutin juga Doge Day kan. Jadi pas itu gue gue beli nih, naik, terus udah mau puncak. Gue mikirnya ya, kalau misalkan di puncak itu kan pasti harusnya malah paling tingginya di situ. Pas di hari hanya kan. Bener, pas harinya itu kan. Kenapa ini malah turun? Gue juga bingung. Kayaknya tuh kayak gimana sih kayak orang-orang tuh. Wah ini mau hari mantap nih, gue beli dulu dah, beli. Terus pas di hari hanya orang mikir, wah ini pasti bakalan naik banget. Jadi udah siap-siap dari sebelumnya kan. Oh ini orang bakal ramai beli nih. Mas semua orang mikir kayak ini bakal naik nih, bakal banyak yang beli, padahal nggak ada yang beli karena udah pada siap-siap kan sih. Iya. Sebelumnya. Kayaknya gini nggak sih, kayak nanti takut rame pas nanti jualnya, ya udah gue jual sekarang aja. Oh lah. Anda berarti menyindir ya. Menyindir sistem yang lagi naik tiba-tiba nggak bisa dijual itu. Karena gue merasakan Ada itu loh. gitu. Karena gini loh, Raf. Kalau misalkan lu udah dari atas nih, udah tinggi banget nih, udah momentum paling atas. Itu kan orang mau jual semua ya. Kan artinya semua orang tuh datang di situ untuk menjual. Rame, Pak. Rame banget nih. Error sistemnya Pak kalau nggak kuat. Bener itu. Apa ada permainan sih itu? Wah. Sampai waktu itu di komen-komennya kayak gini apa? Ini dong benerin server dong, jangan cuma cuannya doang. Oh, Itu gimana ya kalau misalkan orang yang gimana sih ibaratnya gue punya duit untuk gue gunain sebenarnya, tapi gue bandel, gue gunain buat investasi karena gimana ya kan? Menjanjikan sebenarnya menjanjikan Iya. banget. Karena lo sehari masukin besoknya bisa jadi 2 kali lipat, bisa jadi ya 1,5 atau gimana. Cuman ya ada resikonya juga kayak tadi tiba-tiba nggak jelas gitu kan. Nah itu makanya banyak kemarin kejadian-kejadian yang duit kuliah dipakai. Terus ya Sampai ada meme kan yang pistol di kepala begini. iya pasti saat bahkan gini. Di aplikasi digitalnya aja. Itu ada fungsi di mana lo bisa manggil ambulans kan? iya ada Rob. Beneran. Ada bro. Iya. Bahkan lu kalau misalkan daftar nih, kalau daftar kan lu tuh sebenarnya harus memasukkan nomor pertama relatif lu atau mungkin temen lu yang bisa dikontak gitu. Sampai Udah antisipasi, Pak. antisipasinya Tapi gimana kalau misalkan mungkin ya kita anak muda investor mungkin ya tes dulu kan. Gue coba ngetes doang kayak misalkan kecil lah gitu. Pengen tahu aja gimana sih flow-nya gitu kan. Pas kita coba ya itu pas lagi rugi turun ya udahlah karena emang duit yang gak gue pakai gitu. Iya. Ya kan. Tapi kalau misalkan lu udah invest yang gede-gedean, duitnya sampai duit kehidupan sehari-hari lah gitu. either lu punya duit yang lu pakai sehari-hari atau lu udah invest gede-gedean angkanya misalnya ratusan juta, 1 miliar lebih gitu kan. Ya lu turun jauh gitu panik lah ya nggak sih? Ya kan. Kayak Tapi- lu misalkan ya 50% drop aja. Dari 1 M tiba-tiba dari 500 juta. Gimana? Setengahnya. Tapi jujurnya gini sih gue. Kemarin pas gue mau beli sih, sebenarnya gue mau pakai uang saku gue yang tinggal segitu gitu. Iseng aja gitu. How you survive with that? Ya untungnya kan pas puasa ya. Oh. Gue puasa mah makannya di rumah gitu, jadi nggak makan. Ini hemat-hematin. Yang mati-mati. Ya harus ini siapa harus emang apa sih ibaratnya kalau orang bilang kalau misalkan lo invest ya udah siap duitnya hilang risk gitu. lah. Udah paham lah, udah mengerti lah gitu. Makanya kemarin Iya. gue agak ceroboh sih sebenarnya. Iya, tapi sekarang juga memang sekarangnya dropnya nggak wajar menurut gue. Emang beneran dropnya jauh beneran gitu. Ya, Emang ini parah sih kalau kayak gini. iya kan. Kalau kemarin gimana ya? Tetap masih stabil. Kenapa? Karena mungkin si BTC ini itu emang digunain buat transaksi. Gitu kan. Misalkan contoh kemarin
BTC digunain buat beli mobil Tesla. Iya. Terus ada banyak lah yang bisa menggunakan BTC. Tapi kemarin tiba-tiba di minggu-minggu kemarin nih, makanya sekarang turun banget. Itu tiba-tiba di-announce bahwa Tesla sekarang udah nggak menggunakan lagi BTC buat transaksi. Makanya tuh langsung terjun payung mbak itu. Bukan terjun payung lagi, terjun bebas ya. Gitu terjun bebas ya. Bebas. Tokannya untuk bahasa kasarnya tolak ukur cryptocurrency dari informasi, dari berita-berita. Dari berita-berita. Dan ditambah lagi di negara China itu di ban baru kemarin-kemarin ini, minggu-minggu kemarin. Ya itulah semuanya tuh, apalagi ya negara itu, Cina itu kan. Iya, makanya jadi ngaruh banget kan. Pasti kan banyak yang di sana juga investor di ban ya, langsung tarik semua duitnya, langsung drop jauh pasti. Ditambah juga kemarin lagi mau lebaran gitu. Iya. Lagi lebaran, Lu- sultan-sultan ngambil. Lu ya kayak sultan-sultan itu ingin mengambil THR ya. Udah profit di cryptocurrency yang mereka pada tarik. Jadi Langsung itu semua bergabung jadi satu. Itu bar merahnya panjang banget, Pak. Waduh, gila. Itu udah ini sih apa? Deg-deg juga sih ngeliat Iya, gitu deg-deg. kan. Iya. Pas ngeliat bar merah jauh itu langsung Ya, lu bayangin aja kayak orang yang udah nginvest sampai berjuta-jutaan gitu. Itu marahnya udah off the chart atau gimana? Off the Wah, chart jauh. turun, Pak. parah. Udah minus ya. Oh, bukan minus lagi, Pak. Itu minusnya persenannya udah gede banget. Sampai 50%, 40% seingat gue ya. Ini kalau misalkan salah mungkin, tapi 40%-an seingat gue turunnya. Gitu. Jadi ya gede banget. Setengah duit lu lah hilang. Ih, panas ada yang bikin meme itu yang Kalau yang Doge kemarin dibikin meme ini apa? ya gambar doge di Gambar Doge ya dicarte, jadi emang naik turun ke bawah gitu. Karena bentuk doge kan juga gitu kan. Itu dulu. Berarti buat kayak si Raffi gini yang nggak ikut main apa, cryptocurrency gini ya tahu-tahu aja dong. Iya. Raffi hanya menikmati meme-nya saja. Kalau kita yang sebagai pemainnya udah mikir. Udah melihat aja gitu. karena gue juga dibesarin sama orang tua tuh untuk gak percaya sama yang begituan, jangan percaya sama yang gak pasti. Oh. Jadi memang ya Yang nggak ya pasti sih, lo kan nggak lebih pasti ke mainan nih, ini kan sih. yang Beli-beli. menghasilkan gitu, maksudnya udah pasti menghasilkan gitu, ngerti nggak? Dan memang gimana ya? Memang Udah jelas gitu. ketika kita let's say kita ambil sesuatu barang itu kan tangible, aset yang tangible kita bisa pegang. Iya. Kita bisa Ada merasakan. bentuk, ada wujudnya kayak gini nih. Ada kan? Kita bisa melihat gitu. Dan kalau misalkan apa ya, kalau cryptocurrency gitu kan kadang tiba-tiba bisa jadi aja kejadian, misalkan either yang punyanya apalah jadi kan kayak gitu. Oh, tapi emang ada benar kejadian Ada sih. ya? Kayak gitu. Jadi ada satu koin gitu ya. Koin random gitu. Itu tiba-tiba hilang Pak dari peradaban. Jadi ya lu kalau udah punya aset itu ya Yang either lu kabur. either lu biarin aja, udah biarkan dia hangus, atau enggak mencari tempat lain gitu yang masih ada koin itu gitu. Jadi ini ya, apa kan koin banyak nih. Nah, misalkan kadang ada tadi misalkan tempat kita trading dipakainya aplikasi A gitu. Nanti di A ini ada dia, tapi di Iya. B nggak ada. Nanti kadang si A ini udah selesai kontraknya misalkan sama koin ini Hilang. nanti. Mau migrasi kemana bingung. Migrasi mungkin misalkan si ini sekarang pindah ke C, kita gunain C nanti ada gitu. Iya. Jadi kadang-kadang lu wah ini taruhnya di sini nih. Tapi Pas kalau- besoknya hilang. Kalau koinnya sendiri hilang, ada nggak ya yang orangnya cabut gitu? Ini cabut ya, gue belum Apa dengar bodong sih. jadi atau gimana? Dibawa cabut. Dibawa cabut gitu, ada nggak ya? Istilahnya kayak gitu lah, kayak udah taruh di invest orangnya cabut gitu. Gue sih belum nemu sih Makanya berita kayak gitu kalian sih. ikut begituan ada hitam di atas putih nggak? Gua dipikir-pikir Kalau dipikir-pikir, abu-abu banget ya. dipikir-pikir sih, iya juga sih. Ya kita kan masukin tentunya misalkan kayak KTP kayak gitu-gitu kan, kayak gitu-gitu. Cuman ya itu emang tadi benar juga sih lu bilang. Setelah lu bilang itu jadi kepikiran juga jadi. Kredibilitasnya mungkin ya so far kalau koin-koin yang bagus ya dipercaya sih. Iya, karena kan udah banyak yang digunain, kayak contohnya selain Bitcoin tuh Ethereum gitu. Ya. Ethereum kan untuk membeli Ethereum Live News. Ethereum Live News itu apalagi tuh?
Ya, dia mah nggak tahu. Yang channel habis dihack kemarin. Oh. Nah, itu kan kalau kayak Ethereum itu kan digunain untuk kayak sekarang ya, itu bayar untuk kayak digital artwork gitu. Itu Oh, NFT. NFT bener. Itu dipakai banget tuh di situ untuk membeli artwork ini gitu. Oh, Jadi pakai uang itu. iya, pakai uang digital ini, kripto si Ethereum ini. Memang kepake ya. Memang kepake. Temen Ya. gue juga kerja sebagai apa sih yang orang jagain server gitu-gitu. Admin. IT apa namanya? Sebut saja admin lah ya. Iya, sebenarnya admin lah ya. Uang kripto. Oh, Gajinya iya. tuh kripto. Jadi kripto. Heeh. Keren juga. Oh, Baru tahu nih gua kalau gini baru tahu sih. Berarti ada ya gitu. kalau misalkan turun ya Ya, itu resiko dia lah ada ya. resiko dia karena Iya. perjanjiannya bayar pakai kripto kan. Oh. Berarti bisa dibilang pas dia gajian ya gitu dia mau langsung tarik atau gimana ya. Iya. Kalau turun ya resiko dia gitu ya. Yang gue tahu tuh yang ada bisa digajinya sama saham, itu gue tahu karena ada juga Oh iya, kayak gitu. iya, tahu. Tapi ini kalau kripto ini pertama kali nih Iya. ada pembayar gaji pakai kripto gitu. Nah, ini kan kalau misalkan si sekarang tadi kan di kripto tuh ada yang di ban, ada yang di itu segala macam turun jauh. Ya mungkin nanti pasti ada momen naiknya lagi sih, cuman entah kapan gitu kan. Iya. Kayak either bisa deket-deket ini, bisa tiba-tiba tahun depannya Tapi lagi. kan kita bahasa kasarnya main kripto tuh banyak. Banyak pasti. Dan Banyak, pasti banyak. udah yang mengira-ngira ini maksud hari puncaknya. Gitu kan pasti udah ada yang ngira-ngira. Ya kalau misalkan pas hari puncaknya pada mau ngecairin nggak bisa, begitu terus aja dong. Yep. Duitnya kayak on the loop gitu. Emang sebenarnya bisa dibilang duit tuh on the loop terus sih sebenarnya. Patternnya selalu kayak gitu. Iya lo, ya tentunya gini sih, kadang ada yang bilang ketika lo pengen invest gitu kan. Bahasa kasarnya duit kalian nggak balik-balik dong gitu. Nggak juga kalau Nggak misalkan juga. lo ambil take sebenarnya bisa aja. Tapi Tergantung jadi lo. maksudnya pas hari puncak itu kadang nggak bisa gitu ya. Kadang nggak bisa, makanya memang perlu ada either mungkin lo kayak gua resikonya gua kecilin deh, gua belinya gua jualnya mungkin sehari sebelumnya. Udah di schedule gitu bisa, Raf. jadi profitnya nggak maksimal gitu ya. Iya. Kadang kan misalkan ke bawah greedy juga, greedy kayak kita udah cuan gede nih, bakal naik lagi terus tiba-tiba ya tuh. Iya. Kayak gitu. Pokoknya kalau kunci main kripto adalah jangan greedy. Iya. Kalau misalkan mikirnya kemarin sih ini ada yang bilang lo udah punya apa ya? Rencana lo. Jadi misalkan gue pengen invest kripto. Gue pengen invest kripto, sekarang gue beli, terus gue endepin let's say buat 5 tahun ke depan. Jadi kayak dia nggak usah harus mantengin setiap hari, atau mungkin ada juga yang ya udah gue invest segini, gue harus mainnya fast pace gitu, pakai koin yang cepat naik turun. Dia Pas cari tinggi, koin-koin jual. yang kecil, biasanya tuh kayak gitu tuh. Yang kayak doge gitu kan gitu, Iya. gitu kan. Cepet banget itu. Iya, jadi yaudah gue misalkan naik dikit jual, turun beli, naik dikit jual, terus saya kayak gitu. Nanti kan duitnya terus nambah. Tapi kalau misalkan orang yang mau santai aja, ya udah gue invest, taruh, terus nanti biarin aja nepin. Berapa tahun kemudian dia apa harganya. Iya, karena kan grafiknya walaupun kelihatannya short termnya turun, tapi kalau di long termnya sebenarnya dia naik gitu. Iya, Cuma perlahan. bener. Tapi gue mikir lagi, lu bilang 5 tahun itu pun lama. Kalau 5 tahun itunya koinnya udah nggak ada. Makanya kita harus cari yang Cari reputable. yang reputasinya bagus. Iya, reputasinya bagus. Bayang aja kalau misalkan emang lu jadi salah satu early adopters-nya Bitcoin gitu kan. Wah, Zaman dulu ya mungkin tahun-tahun kemarin lah ya lu beli gitu. Sekarang udah berapa? Udah Iya, jauh udah. sih sebenarnya. jauh banget. Jauh banget ya. Jauh banget. Itu yang udah pernah dapetin koin satu koin tuh ya. Iya, satu koin BTC gitu ya. Iya, satu koin BTC itu. Udah. Sekarang harganya kan ya walaupun turun masih aja 500 juta gitu. Iya, ibaratnya kan dulu kan start from Awal banget. Start from hampir zero kan. Iya, Gitu, hampir ya. zero bener. Untuk Jadi- bertahan ya kalau enggak. Iya, tapi memang ya ini kan kalau misalkan ngomongin si kripto ya sekarang emang lagi drop. Cuman alternatifnya emang kita juga sambil mencari juga kan. Biasanya orang sambil mencari juga apa sih kira-kira yang cocok gitu kan. buat- Biasanya kalau main kripto tuh nggak only main kripto doang gitu loh. Iya. Pasti Nggak ada ada serep, nggak ada apa. pasti ada invest yang di tempat lain gitu pasti. Iya, ibaratnya gini, enak gak sih kalau misalkan lo
misalkan anak muda gitu kan, anak muda lo kerja, lo dapat gaji, terus lo juga ada duit yang lo endepin di mana gitu kan, yang nggak lo pakai, dia nambah terus duitnya. Nanti dalam sebulan lo bisa kayak apa sih disebutnya financial freedom. Iya, financial freedom. Iya, jadi lo bisa dapat banyak gitu, main income itu banyak. Dari mulai gaji, dari mulai kripto, misalkan dari mulai apa kek, segala macam. Nah, ngomongin soal alternatifnya, tadi Raffi sempat ngomong hal yang menarik juga sih sebenarnya. Tadi yang lo bilang mainan-mainan gitu, ya kan? Nah itu gue juga, kan kita kemarin udah di video-video kemarin sebetulnya udah sempet tahu lah ya, harusnya kalau misalkan nonton, kita suka ngeliat harga-harga mainan yang kita udah punya dari dulu dan sekarang kayak gimana? Skyrocket bener kan? Nah contohnya kemarin misalkan apa aja tuh ya? Banyak sih. Kemarin tuh kebanyakan kan kita ngeliatnya pertama yang dari lu dulu ya kan. Kartu kemarin tuh Mario. Kartu Mario. Iya. Itu ya apa Pikachu Mario itu kan lu beli di Jepang itu kan mungkin seharga berapa ya? 5.000 yen lah kurang lebih ya kan. Jadi ya kartu Pikachu kan Pokemon ya. Itu kan dia merchandise nomor 1 di dunia. Emang secara data kayak gitu. Nah, waktu itu emang ya beli harga retail waktu itu ya let's say cuma berapa ya? 5.000 yen lah. 5.000 yen. Nah, sekarang harganya udah $1.500 si satu kartu itu. Satu doang loh itu loh. Itu satu doang. Ini maksudnya kita ngomongin soal alternatif aja, tiba-tiba ada yang begini kan, kita kaget juga sih. Memang sebagai yang koleksi juga niatnya mah buat koleksi sebetulnya. Niatnya buat koleksi. Emang karena keren dan ini bagus nih buat koleksi gitu. Cuma alangkah baiknya tiba-tiba koleksi lu tiba-tiba harganya skyrocket. Kalau lu apa koleksi? Ya gue macam sih DX lah. DX-an ya. Dan sama DX-an juga kan ini ya apa? Premium Bandai. Premium kan, Jepangnya Premium Bandai yang dimana nggak semua orang punya akses buat membeli produk itu. Dan produk itu biasanya nggak akan dibikin ulang lagi. Iya, nggak diproduksi ulang kecuali kalau iseng. Itu banyak, gue pernah sering denger kayak gitu. Tapi isengnya nggak sering kok. Iya, itu nggak sering. Jadi itu tenang aja. Cuman benar tadi apa? Aksesnya susah buat beli barang itu dan nggak bakal diproduksi lagi. Dan banyak juga sih sebenarnya yang suka nanyain juga, misalkan kayak terus kalau misalkan besok seriesnya udah nggak ada atau si amit-amit misalkan si Bandainya tiba-tiba udah nggak ada perusahaannya, terus gimana dong produknya gitu kan? Ya kan? Menurut lo gimana kalau kayak gitu? Ya udah jadi kolektor item bikinan Bandai itu, misalkan Bandai udah gak ada kan? Iya. Barang-barang kuno, barang-barang artefak nyebutnya. Iya. Bener, malah jadi naik. Iya. Apalagi dari sebelumnya brand itu adalah brand yang gede banget untuk membuat itu gitu. Jadi emang reputasinya tuh emang tinggi kan. Terus kalau dia tiba-tiba hilang kan, orang kan masih mengenal brand itu. Iya. Makanya harganya makin tinggi lagi gitu. Jadi kolektor item jadi. Makin susah soalnya dapat ya. Udah nggak ada kemungkinan lagi lah itu tiba-tiba dibikin ulang. Iya. Gitu kan? Sama kemarin juga kan kalau dipikir-pikir yang zaman dulu kita masih bocil-bocil, kita beli kartu Pokemon yang Charizard yang dulu ya kan, yang masih BC tahun 97 rilis tuh, sekarang udah gila sekarang gitu. Udah harganya udah gila banget. Iya, makanya memang ya kalau dipikir-pikir gue dulu kenapa nggak beli aja gitu. Seriusin ya. Tapi kalau misalkan di Indonesia tuh kebanyakan kalau kita ya, itu baiknya kartunya tuh yang yang bajakan. Oh iya. Itu ya, yang kita nggak tahu gitu. Sebenarnya yang kita dulu beli adalah barang-barang yang original. Kalau dulu US kan ya, karena belum ada yang Indo kan. Atau yang udah dikawin sama abang-abang gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dulu emang abang-abang ya bikin sendiri. Iya, kecuali lu udah yakin gitu, gue belinya selalunya di sini. Selalunya emang udah di tempat emang lu beli kartu Pokemon US ini gitu, misalkan gitu ya. Iya, kalau misalkan dulu kita beli terus ya kita masih simpen sampai sekarang dan lain-lain. Masih segel gitu. Gua sebenarnya masih ada beberapa. Iya. Tapi ya itu yang tadi lu bilang benar.
abang-abang punya ini. Nggak sadar gitu ya. Kita apalagi nih ya. Kalau habis nonton video gitu tentang membahas kartu value tersebut. Gitu. Terus kayak, wah kayak gue punya nih, ini pernah dapet gue. Dicari. Pas lihat, ya WK. ternyata WK. Gitu. Dari mulai misalkan warnanya pas dicek ya beda. Iya beda. Terus ada berkilaunya terlalu lebay gitu ya. Tapi sebenarnya ini juga sih barang-barang yang baru pun sekarang ya barang-barang vintage pasti udah terlalu susah untuk dijangkau lah sekarang karena udah harganya udah ini. Tapi kalau barang-barang baru yang kayak kemarin-kemarin baru rilis, bahkan yang hari ini baru rilis juga misalkan, itu masih ini nggak menurut lu, harganya masih bakal oke nggak? Ini kalau ngomongin sebagai invest ya, kalau koleksi ya koleksi. Kalau menurut gue ya, itu tergantung dari si brandnya tersebut sih. Misalkan contoh kayak Pokemon gitu. Pokemon kan salah satu yang brand terbesar yang membuat si merchandise ini kan. Masuk itu si kartunya. Makanya kalau lu beli pasti udah yakin kalau barangnya ini value-nya bakal naik gitu. Karena diincar banyak orang, maksudnya dicari juga sama banyak orang, pasti bakal naik. Jadi tergantung brandnya. Selama nggak di reissue aja. Ya, selama nggak di reissue aja sebenarnya gitu. Sebenarnya ya kadang orang kalau misalkan di koleksi banyak yang bilang memang ini sih kayak ya koleksi mah koleksi, kalau invest mah beda lagi gitu. Sama juga kayak misalkan kemarin kripto gitu. Lu main kripto bukan buat cari cuan. Anda main kripto buat apa gue? Anda main kripto buat apa gue tanya? Main kripto buat koleksi. Ada yang bilang gitu, jadi maksudnya kayak ya lo main kripto jangan mikirin cuannya lah gitu. Yang penting Ya sia-sia dong kerjain yang penting ini. apa? Yang penting apa tuh? Nah, tujuan main kripto adalah untuk mencari cuan. Udah nggak ada lagi udah. Ya maksudnya ya apa? Kalau misalnya tadi bilang ya kita pengen mencari duit atau mencari cuan dari si kripto ini, ya emang fungsinya untuk begitu. Sama juga kita investasi kan, beli barang murah, ya nanti naik harganya kita jual kan. Gitu. Iya, kan tujuan investasi buat itu. Iya kan, makanya kemarin ya kalau dipikir-pikir kocak juga sih. Cuman kalau emang koleksi, ya apa? Itu juga masuk akal. Koleksi kan memang ya koleksi aja, nggak usah dipikirin secara value-nya apa dan segala macam. Nanti fun-nya hilang gitu kadang. Ya kan? Kalau misalkan value naik ya alhamdulillah gitu. Iya, senang, bersyukur. Kalau value-nya nggak naik ya juga nggak apa-apa karena emang suka gitu. Iya emang koleksi. Gitu. Misalkan kayak kemarin kartu juga sebenarnya nggak semuanya tiba-tiba langsung naik gitu kan. Biasanya juga dipengaruhi sama momentum orang-orang juga gitu. Kalau misalkan kartu A gitu kan. Value-nya belum naik, tiba-tiba dibahas sama ada orang terkenal apa gitu kan, dibahas baru tiba-tiba naik. Iya, dan itu random sih kayak Iya, gitu. random emang kalau harus mengikuti berita aja sih sebenarnya. Iya. Berarti influencer mempengaruhi. Influence kan ya namanya influencer, mereka menginfluence orang-orang untuk ya itu melakukan hal yang dia lakukan ini. Gitu kan, mereka pengen mengikuti panutan mereka itu ngapain gitu kan. Contohnya ya Logan Paul kemarin aja lah. Iya. Itu udah mempengaruhi semua dunia TCG Pokemon itu. Iya, di saat itu langsung banyak juga bercandanya kayak banyak apa sih domba pengikut. Kayak langsung cari zat mereka yang di rumah. Ini berapa nih harganya gitu. Padahal udah sobek. Ya. Cari zat juga. Iya, cari zatnya juga udah kelopek-kelopek. Ini berapa nih harganya? Enggak ada harganya. Dibilang, ngapain Anda? Tapi pada saat itu terjadi sih gue beneran langsung ngecek gitu. Langsung abrik kan. Oh, gue punya dulu cari zat gue nih, Blastoise gitu kan. Iya. Tuh langsung pas ngeliat, waduh Blastoise masih ada nih. Gila. Tapi ini sih kartu-kartu yang jadul atau sampai sekarang pun kita bisa memprediksi sebetulnya. Kalau misalkan ngomongin Pokemon, misalkan Charizard, Pikachu, nah ini oke nih, karena orang banyak banget yang suka sama mereka. Icon Ya. Walaupun Charizard bukan icon sih sebetulnya. Nggak tahu karena apa ya? Sering yang diambil. Iya, starter yang sering diambil juga dulu nggak sih? Ya, Pas di zaman bentuk Pokemon Red. naga gitu kan, keren gitu kan orang pengen. Padahal mah awalnya bukan naga ya, awalnya ya udah sebutin
Salamander tuh apa ya? Salamander. Iya, Kan nama salamander. Jepangnya kan Lizardon. Iya, Lizardon. Iya kalau Namanya biasanya naga di gitu Jepang kan gitu, don kan ada nasinya ya udah. Lizard tuh makan nasi pakai itu lizard. Yuki Lizard. Terus kalau misalkan barang-barang selain dari Pokemon, misalkan kayak tadi Bandai, ya udah tahu ya kalau yang premium Bandai harganya harusnya oke. Apalagi yang berhala-berhala gitu. Berhala-berhala kayak SHF kemarin gitu-gitu. SHF itu kemarin baru rilis, ya kan? Misalkan tanggal 28 rilis. Tanggal 29 harganya 2 kali lipat. Itu yang kayak gitu-gitu sebenarnya ya gimana ya? Emang di Jepangnya juga begitu sih. Dan juga sekarang lagi rame scalping. Jadi memang Cepet-cepet dia dapat. Gara-gara orang-orang itu juga yang bikin harga jadi naik juga nggak sih? iya. Orang-orang mereka seperti itu. Tapi juga. memang gimana ya, kayak karena orang itu juga menaikkan harga dan orang juga pengen beli dengan harga tersebut, nggak ada pilihan lain, ya jadinya naik gitu harganya. Makanya kan dilihatnya dari harga less bought ya kan. Ya kan kayak terbelinya berapa nih harganya. Iya. Pas terbelinya segitu ya berarti orang emang worth it buat beli barang itu harga segitu. Dikiranya orang itu udah harga wajar gitu, ujung-ujungnya jadi dipakai harga yang mahal ini, padahal sebenarnya retailnya tuh berapa retailnya mungkin ya bisa sampai setengah harga lah apalah. Iya. Gitu. Jadi memang ya ini mungkin pandangan-pandangan kita ya mengenai tadi investasi di either di kripto kah atau di produk-produk dan segala macamnya gitu. Kalau yang kita lihat sih alternatifnya tadi produk ya. Iya, produk. Menarik soalnya. Iya, karena dari kemarin kita membuat konten seperti kayak yang Pokemon, terus kita ngecek-ngecekin juga barang-barangnya Raffi. Ternyata menarik juga Iya. gitu. Dan franchise juga maksudnya kayak game-game atau apapun itulah intellectual property pasti makin lama makin dikenal, semakin mereka Iya. sering pasti kalau game ada game baru terus, orang makin lama mengenal dan Oh. segala macamnya, mereka pinter ngebikin merchandise-nya pasti bakalan oke sih. Gue kalau ngomong game gue jadi ingat satu game yang bakal nanti naik juga sih sebenarnya. Apa tuh? Cyberpunk. Kalau lo masih punya ya Cyberpunk ya, kalau segel game pertamanya itu pasti bakal jadi relik sih itu. Bakal Soalnya kan naik semuanya gitu. ditarik semua ya. Iya, itu game yang versi pertamanya semua ditarik. Emang yang pas dibalikin lagi tuh beda packaging atau gimana? Bukan beda packaging, itu versi 1 yang ditarik. Kalau yang udah sekarang udah versi tinggi banget. Jadi masih ada file yang Masih dulu. file yang jelek gitu ya. Iya, masih jelek itu. Banyak bug-nya gitu. Iya, makanya gue pada saat itu terjadi kan kebetulan gue punya 2 kan. Masih segel lagi. Masih segel. Ya udah simpen dulu aja. Tapi kemarin juga ini juga kalau ngomongin game sama juga Nintendo. Apa tuh Nintendo? Mereka membuat game 3D Mario World. Oh iya. Yang dibikin limited juga ya. Ada aja memang. Iya. Bahkan itu yang di limited kan yang ini Raf, yang Super Mario 3D All Star. Itu kan Oh, yang semuanya ada di situ. semuanya di situ yang 3D ya, itu digabungin. Itu kan pembelian tuh dibatas gitu. Sampai tanggal segini aja. Nah, sekarang udah lewat nih. Lewat. Udah jadi. Masih segel tuh. Nah, segel. Iya. Gue juga ada sih nah, segel. Relik. Iya, makanya Relik. bener. Kalau dicek di di eBay itu, harganya udah nggak jelas. Skyrocket. Biasa orang iseng aja naruh harga ini pasti kan. Ya, pasti aja, ada aja pasti ya. Ada aja pasti iseng. Karena Maret terakhir ya. Udah lewat. Iya, udah lewat. Nah, ya tentunya dengan pengalaman-pengalaman kita yang masih baru juga, yang mungkin nggak bisa secara profesional diambil, tapi lo ada nggak saran-saran misalkan untuk ada orang nih gitu kan, gue punya duit kosong nih, maksudnya bukan duit kosong, maksudnya duit yang diem, terus gue pengen menggunakan duit tersebut untuk ya investasi, tapi apa yang perlu gue investasikan gitu. Nah, lo ada saran nggak mungkin? Oh, ada gue. Ada. Jadi apapun ya teman-teman nih yang nonton, lu mau investasi apapun, make sure lu mempelajari dulu apa yang lu mau investasikan gitu. Jangan sampai lu salah masukinnya. Kayak lu hanya mengikuti saja Jangan atau ikutan tren. ikutan tren aja gitu. Setidaknya lu udah nanya informasi ke temen lu lah, setidaknya gitu loh. Temen lu yang udah masuk duluan ya, lu sekedar tanya, oh nih boleh nih lu masukin sini dulu aja. Itu mendingan kayak gitu.
pelajari dulu ya, apapun Mempelajari itu lah ya. dulu gitu. Apapun itu lo mau investasi saham, investasi kripto, investasi emas, investasi Dan forex. selalu sedia backup plan atau serep, ngerti nggak maksudnya? Bener. Lu jangan terpatok di satu, jangan terpatok di misalkan kayak main kripto ya jangan kripto aja, Bener. jangan Setuju invest gua. mainan aja gitu, mesti Betul. Jadi memang ada banyak yang lo invest. Bener. Jadi kalau misalnya ini shit happens, ya ini masih ada. ada pegangan. Ini Iya. shit happens, ini ada. Lu cobain satu, lu cobain mainan juga, kripto, mungkin lu cobain saham juga, mendingan kayak gitu. Ya. Tapi emang ini juga sih, gue juga setuju juga sih, maksud gue pembelajaran juga nggak sih buat kita gitu. Bener, Terutama iya. buat yang masih anak muda kan, lo merasakan rasanya kehilangan duit, lo merasakan rasanya duit nambah gitu. Kadang kan kalau misalkan duit nambah ya, kita tuh egois kayak wah duit nambah gitu kan. Gue besok tinggal mau belanja mobil gas gitu. Kayak gitu. Jadi kayak Pendekatannya. iya, tapi pas udah turun langsung waduh nangis kayak gitu kan. Yap. Oh, siap pistol. Iya, tapi ya benar juga sih, maksudnya memang sebagai anak muda ya kita mungkin perlu mempelajari namanya investasi, kehilangan duit. Pasti kehilangan duit. Bagian dari ada risiko. bagian dari investasi gitu kan. Kalau dari sekarang kita udah mempelajari, mungkin besok-besok kita lebih wise lagi sebagai investor muda. Gila, bener. Investor muda. Banyak tuh iklan-iklan seperti itu sekarang Banyak ya. banget. Banyak banget. Banyak banget gitu kan. Biasanya gini, how do we flip cash? Ya gini Pak. Ya, jadi banyak yang nanya ke gue itu, how do we flip cash? Iya, itu. How do we flip cash? Ya kata apa sih? Boleh Iya, boleh aja sih, tapi banyak. Boleh aja. Kalau menurut lo gimana, Raf? Apa tuh? Sarannya tadi. Kalau kan tadi sebenarnya dari Keian kan. Ada lagi yang saran-saran dari lu tambahan. Ya udah itu siapkan backup Siapkan plan. backup Lu plan. jangan terpatok di satu bahasa nyebutnya itu apa sih? Jangan terpatok di satu Tempat. Ya, Tepat satu, ya, gitu. Satu ini, satu itulah ya. Benar juga. Dan paling mungkin terakhir ini juga nggak sih, kayak jangan menggunakan duit kayak lu nih. Kayak Anda ya. Duit yang yang seharusnya ada gunanya tapi duit digunain untuk buat- yang untuk menyambung hidup. Iya. Iya. Kalau emang lagi bener-bener sedikit duit gitu ya, jangan dulu gitu. Ya walaupun Anda punya kepedean yang sangat tinggi gitu, kepercayaan yang sangat tinggi. Gua bisa kripto sehari naik 30%, gua bisa nih bro, gua bisa. Ya, tapi ujung-ujungnya know your limit lah. Gitu Ya, ya. walaupun kita ya memang sih lo bisa pelajaran teorinya sih, ya, teori. Kan kalau misalkan kita ngeliat naiknya sebuah saham atau apa, ada teorinya tuh, misalkan dia naiknya gini ngikutin pattern kemarin. Ada teori garis Fibonacci lah, apalah. Waduh. Banyak Oh, sebetulnya. dipakai ternyata ya garis Fibonacci Dipakai ya. sebenarnya. Tapi sebenarnya kadang benar. Seringnya benar. Tapi kalau untuk kripto ini eksepsional, kadang suka tiba-tiba nggak jelas. Jadi walaupun lo juga udah mempelajari teori A, teori B, teori C, lo kan mencari teori kan, ya mencari teori yang sesuai dengan yang lo inginkan nggak sih sebenarnya kadang. Iya, yang pengen itu terjadi gitu kan. Iya kan nggak? Oh, dia kalau misalnya mengikuti teori ini, dia bakal naik ke atas ini nih, gitu kan? Ya kita percayanya sama teori ini karena ya itu bakal naik nih, untung buat kita. Tapi kenyataan berkata lain gitu. Iya, ternyata ada teori lain yang berlaku pada saat itu. Iya, atau nggak ada teori sama sekali, tiba-tiba nggak jelas. Iya, tiba-tiba nggak jelas juga gitu. Tiba-tiba nggak jelas. Jadi ya kalau misalkan duitnya kita pakai buat yang lain, ya pusing deh, nangis deh. Mana lagi gitu kan? Oh ya, satu lagi sebenarnya Oh. saran dari gue. Apa lagi? Jangan menyerah. Gitu. Iya. Pokoknya kalau turun mau apapun jangan menyerah. Ini apa? Tim hold. Hold. Kalau ini apa sih, tim hodl? Hodel. Hodel. Hold. Makanya gitu tuh, gue ingat pas lagi di berapa kan, turun. Terus di komen-komennya kan, Iya, ada komennya bener. buy the dip guys, buy the dip. Kita beli dipnya turunnya. Iya. Nih beli nih, bakal turun nih, bakal naik. Beli. Turun. Masih chat komen langsung hold gitu ya. Iya, komen kayak hold.
terus turun terus bawah kan apa sol disebutnya sol Iya, terus sol. bawah gitu kan tetap aja ayo guys tahan bulan abis lama-lama ya tapi memang terserah juga sih maksudnya emang beda-beda kalau misalkan emang lo mau biarkan tahan ya tahan aja kadang bisa dibilang nyangkut gitu lo diberi tinggi turun lo udah nyangkut ya lo mesti menunggu lagi supaya naik atau lo mau cut loss di bawah ya terserah lo kalau Iya. misalkan lo merasa gue merasa gue udah cukup cuannya udah gue cut loss di bawah deh ya udah Punyai ataupun kalau misalnya punya rencana lain gitu ya udah di cut loss terus nanti ngambil cuannya dari koin lain lagi sedang naik kan bisa juga gitu. iya jadi ya apa ya lakuin aja sih apa yang emang pengen menurut lo ini kayak bakal ini lo percaya diri ya udah lakuin aja Iya, gitu sih. gitu kan. Gitu, jadi so far mengenai kripto begitu ya jadi berita-berita yang sedang berseliweran di tempat-tempat kita semua ini di Instagram story kita juga terutama gitu ya kita bahas dan seperti begini kurang lebih hasilnya dan alternatif-alternatif yang kita punya juga. Jadi saran-saran barusan itu mungkin bisa dipertimbangkan juga buat teman-teman semua yang ingin mencoba untuk investasi di dunia kripto ataupun apapun itu ya harus keep that in mind juga sih. Tentunya kita sama sekali kita bukan profesional, kita cuma sama-sama ikut aja ke hal Yes. ini ya kan. Yes. Cuma ikut aja, jadi jangan take this as a professional advice sama sekali enggak. It's not a financial advice as well. Bukan. Kita bukan financial advisor, bukan. Ini berdasarkan semua dari personal semua kok. Dari personal Sama semua. sekali bukan. Kita juga kemarin merasakan kok. Iya merasakan. Gitu. Jadi kalau gue masih tim hold sampai sekarang kayaknya gue masih tim hold. Hold. Dan kalau Raffi masih tim menahan barang. Tim Menahan produk. barang. Tim produk gitu kan. Nah, nanti kita kita lihat aja hasilnya ke depan bagaimana. Tentunya ini adalah acara pertama kita kulik ya untuk acara baru. Kita akan bahas-bahas mengenai hal-hal yang emang rame di sekitar kita. Kalau misalkan lo tertarik dengan hal-hal yang lagi happening di sekitar kita dan lo mau mungkin rekomendasiin juga apa yang perlu kita bahas, lo bisa tulis juga di komen. Lo juga like juga videonya, subscribe-in juga ke full channel supaya nggak ketinggalan sama video-video mengenai hal-hal yang happening. Dia anak muda. Drama kita bahas juga. Kalau Boleh lah- aja. Yang itu Siap, ya. Kum. Apa? Vlog. Ya itu nanti kita bakal banyak lagi bahas-bahas yang lain. Jadi kalau misalkan tertarik langsung saja di like video. Oke, untuk hari ini episode pertama kulik. Gua Ams dan ada Kayen dan Raffi. Thank you sudah hadir di sini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.